Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say. Assalamualaikum. Say. Assalamualaikum. Say. Assalamualaikum. And you answered, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat pagi anak-anak. Hari ini Ustazah akan membacakan buku yang berjudul Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di cerita ini kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang mandiri, bahkan sejak beliau kecil. Mandiri itu apa ya? Ada yang tahu? Mandiri itu tidak bergantung pada orang lain. Jika bisa melakukan sendiri, maka kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Siapa yang ingin seperti Nabi Muhammad? Hebat, Masya Allah. Yuk kita baca kisahnya bersama-sama. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aminah tengah mengandung. Perutnya semakin membesar. Tak lama lagi, bayinya segera lahir. Beberapa hari kemudian, Ibunda Aminah melahirkan bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Muhammad. Semasa bayi, Nabi Muhammad disusui oleh Ibunda Halimah. Dia berasal dari dusun Bani Sa'ad. Sejak Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, kehidupan keluarga Ibunda Halimah menjadi lebih baik. Unta-unta mereka menghasilkan banyak susu. Kambing-kambing mereka pun gemuk-gemuk. Sampai usia 4 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama Ibunda Halimah. Setelah itu, Nabi Muhammad kembali pulang ke pangkuan Ibunda Aminah. Saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak Ibunda Aminah ke Yasrib. Mereka hendak berziarah ke makam Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Dalam perjalanan pulang, Ibunda Aminah sakit keras. Beliau pun meninggal dunia. Nabi Muhammad jadi yatim piatu. Sepeninggal Ibunda Aminah, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Sehari-hari Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing. Saat menggembala, Nabi Muhammad sering menikmati keindahan alam. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad telah diketahui sejak beliau kecil. Rahib Buhairo berkata kepada Abu Thalib tentang Nabi Muhammad, "Inilah Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semesta alam." Wah, Masya Allah ya anak-anak. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah dititipkan. Ayahnya sudah meninggal saat Nabi di kandungan ibundanya usia 4 bulan. Dan ibundanya meninggal saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Pasti sedih sekali ya teman-teman. Sejak kecil beliau sudah yatim piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, tapi Nabi Muhammad tetap berusaha mandiri. Hidup bersama kakek, kemudian pamannya. Nabi Muhammad tidak bermanja-manja, tidak juga bermalas-malasan, tidak pernah menyusahkan orang lain. Sewaktu kecil, Nabi Muhammad menggembala kambing. Nah, kemudian beranjak remaja, Nabi Muhammad ikut pamannya untuk berdagang ke negeri orang. Hasilnya untuk ditabung. Masya Allah ya, Nabi Muhammad begitu mandiri sekali. Nah, kira-kira seperti apa ya anak-anak yang mandiri? Yaitu anak-anak yang berusaha mengerjakan sendiri, tidak banyak meminta bantuan.
Siapa yang di rumah sudah berusaha mandiri? Masya Allah. Ustazah percaya anak-anak yang di sini anak-anak yang mandiri, anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih-solihah. Ya, misalnya mengerjakan tugas. Nah, misalnya mengerjakan worksheet dari Ustazah. Kira-kira yang mengerjakan siapa? Iya, betul, dikerjakan sendiri. Dibantu tidak sama ayah sama bunda? Oh, hebat, Masya Allah. Tetap berusaha dikerjakan sendiri ya. Jika memang tidak bisa, baru meminta bantuan. Itu tadi pekerjaan di sekolah. Bagaimana pekerjaan di rumah? Kira-kira bagaimana? Apa saja contoh sikap mandiri di rumah? Makan sendiri, hebat. Mandi sendiri, betul. Berganti baju sendiri. Ada yang masih berganti baju dibantu? Oh, Masya Allah, sudah berusaha sendiri ya, hebat. Terus kemudian, jika mau minum susu, bikin sendiri gitu ya. Dibantu menuangkan air panasnya, kita aduk sendiri gitu ya. Atau mudah pakai dispenser ya, tapi harus berhati-hati ketika menuangkan air panas. Kemudian setelah mainan, kira-kira bagaimana? Hebat, betul, dibereskan sendiri. Setelah memakai barang-barang, misalnya anak-anak setelah menggunting, kira-kira setelah itu guntingnya ditaruh di mana? Ditaruh sembarangan atau dikembalikan ke tempatnya? Betul, hebat, dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi mudah ketika mau mencari lagi untuk dipakai. Kemudian, jika ada suatu barang yang hilang, misalnya krayon kita tidak tahu di mana, kira-kira mencarinya sambil teriak-teriak tidak? Bunda, bunda, mana krayonku, bunda, bunda, gitu. Ada yang masih teriak-teriak ketika mencari sesuatu? Oh tidak, nggak ada ya anak-anak di sini ya. Oke, jadi ketika mencari sesuatu barang, tidak teriak-teriak. Boleh bertanya kepada bunda, tapi pelan-pelan, sabar. Kita cari dulu ya. Nah, anak-anak solih-solihah adalah anak-anak yang mandiri. Sebentar lagi adik KB mau jadi kakak TKA. Kakak TKA mau jadi kakak TKB. Kakak TKB sudah mau jadi kakak SD. Jadi harus belajar mandiri ya. Seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Ustazah ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi anak-anak solih-solihah yang mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.